Oke, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel kita. Oke, kita mau ngerjain bore up PCX 160 nih ceritanya guys. Ini mau dicoba dulu sebelum kita bongkar motornya. Dan sesudah kita bore up itu nanti kita tunjukin hasilnya guys. Karena kita menggunakan metode dyno alam. Dalam posisi masih standar ya guys. Ini ownernya datang pagi ke sini. Insya Allah ini pengerjaan paket kilat ya. Mudah-mudahan sore ini beres. Oke, pokoknya ikutin terus guys. Oke teman-teman, ini untuk hasilnya 201 ya, 1136. 203 nya 1143 ya. Ini untuk hasil tesnya, nanti kita compare setelah kita bore up guys. Di 200 meternya tembus berapa. Ini di 201 nya 1136 ya. Ini grafiknya. Oke, langsung aja kita bongkar ya guys. Jam 9 pagi, mudah-mudahan gak ada halangan, bisa beres lagi hari ini guys. Oke, jadi ini teman-teman bloknya yang bakal dipakai ya di project kali ini, dari BRT blok seramik ukuran 63 ya. Ini ownernya udah pesen dulu di kita, jadi kita siapin. Ini bloknya juga udah kita bubut guys, kita bikin nut di sininya ya. Kalau untuk yang piston 63 si boringnya itu penpack ke crankcase-nya guys. Kalau yang piston 65 dari BRT itu harus dikecilin di bagian sininya. Oke, untuk pistonnya ini mau kita ukur dulu ya, perlu apa enggak bikin coakan klep. Ini piston ukuran yang standarnya. Kebetulan kita lagi ada project yang PCX 160 220 cc. Ini piston orinya. Oke, nanti kita buret ya. Misalkan nanti kita putar pas overlap di sini yang nggak ada mentok ya, berarti kita nggak usah coak-coak pistonnya guys. Gitu aja cukup. Oke guys, ini mesinnya sudah turun. PCX 160 mesinnya sudah turun guys. Mau kita lakukan pembongkaran dan pembersihan ya, karena ini awalnya kan sudah di porting. Untuk headnya ini ada oli di sini guys. Ini dipastikan dari packing blok yang kotor tadinya. Jadi lama kelamaan ya kayak gitulah. Ini titik topnya dibalik. Kira aku dibalik. Oh iya, sindrik nanti balik. Iya tapi ya nggak tahu ini motivasinya apa guys, sindriknya dibalikin. Ya kita benerin ya, jangan kita caci maki lah, nggak etis guys. Ya mungkin ini kekeliruan atau apalah, tapi ya nggak fatal juga sih. Jangan dicaci maki kalau kalian sesama bengkel nemuin kayak gini ya. Ya bisa jadi ini juga nimpak di kerjaan kita guys. Tugas kita ya benerin aja, jangan kebanyakan omong atau ngehujat.
gas. Oke, ini PCX sudah kita bongkar guys. Kita spill dulu ya. Ini ceritanya headnya sudah di porting. Noken asnya sudah menggunakan T2 guys. Ini kita mau tuh guys, lihat tuh. Sebenarnya kalau kita bongkar, ya bongkar bagian yang ada packing-packingnya itu, kayak packing block dan head itu wajibnya dibersihin ya, terus diganti. Kalau yang lamanya dipakai bisa aja sih ya, cuma harus bersih guys. Ini tadinya kotor, dipaksain jadinya kayak gitu. Ya, kotor, banyak oli, nggak di tadinya nggak dilap itu teh. Nah ini guys, so yakin ini mah nih, awalnya dari sini nih. Ini tadinya nggak dilap, packingnya dipasang, jadi akibatnya tuh kayak gini tuh. Tuh. Jadi ngeganjel si kotorannya tuh ngeganjel. Jadi nggak rapat gitu permukaan bloknya tuh. Jadi efeknya gitu, olinya pasti bocor. Ulah bukalah busin apa? Orang jajal dioperlapkeun heula, hayangnya si Sera perlu dicelak teh. Itu ya, itu kasusnya. Tadinya kotor. Nih, nanti kita bersihin deh. Ini mau dipakein piston 63 blok dari BRT, guys. Ini mau coba kita overlapin dulu. Ini overlap kan? Mau coba overlapin dulu, nanti kita perlu nggak nih buat coak piston. Oke teman-teman, ini di posisi overlap ya. Ini piston yang bakal kita pasang. Nih, pengen tahu perlu nggak dipapas ya? Perlu nggak dibikin coakan gitu? Coba tambah par. Oke teman-teman, ini headnya setelah kita revisi. Udah rapi guys. Dan oke teman-teman, ini pistonnya sudah kita coak ya, dan kita bobot. Sekarang tinggal proses pemasangan saja. Dan tadi headnya juga kita revisi sedikit ya, karena di bagian portinginnya kurang gede. Oke, sekarang tinggal kita pasang aja guys, dan kita setting sampai enakan. Oke, kita mau cek dulu kompresinya guys, semoga sesuai target ya. Mau kita buret dulu, kalau sesuai target kita tinggal naikin aja ke sasisnya guys. Ini sudah jam berapa sekarang? Jam 4 kurang. Oke teman-teman, setelah kita buret tadi kompresinya kegedean, jadi kita putusin buat tambah packing blok bawahnya ya. Tambah 1 supaya kompresinya agak turun. Ini tadi masih di 13, kita mau ngejar di 12 aja guys. Oke, ini lagi proses pemasangan guys. Aman baru mentoknya. Ini anak PKL 1, 2, 3. Ini masih cupu-cupu guys. Baru 2 hari, 3 hari nih. Masih cupu. Belum ngerti apa-apa. Ini kalau udah. Nah, ini anak PKL kamu ya guys? Hah? Indonesia mah anak PKL. Udah lulus tapi PKL-nya. Tapi ya alhamdulillah udah bisa nyerpis sendiri guys. Ini sama ini juga anak PKL. Sekolahnya udah lulus. Jadi bisa bantu-bantu di sini, bisa kerja di sini guys. Alhamdulillah ilmunya bermanfaat di sini. Ini sama mau dinaikin juga spek 60 klep gede. Oke, engine-nya sudah on teman-teman. Tinggal kita setting CVT dan mappingannya guys.
Jam 5 pas. Mesinnya sudah menyala. Udah, oke guys, lanjut kita remap dan setting CVT-nya. Nanti setelah kita, wadah, gagal anjay. Tenggorin mah. Ngol balik. Setengah 7 malam ini guys, kita habis setting CVT dan itunya ini mau dites on road. Oke, lanjut kita mapping lagi karena masih keborosan tadi guys. Lama banget ini nge-flashnya, sekali flash sampai 6 menit ini, aduh. Oke teman-teman, ini sudah kita setting ya. Ini untuk hasil terbaiknya di 201 nya di 1116, tapi jadi kita putusin untuk final tuningnya. Nanti ini masih butuh penyesuaian di sektor CVT nya karena di bawahnya masih kurang tenaga guys. Oke guys, mungkin di video kali ini cukup sekian dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Yang mau bor up paket kilat kayak gini, ayo gaskan. Tinggal atur aja jadwalnya guys. Cuma pengerjaannya lumayan ya, sampai jam 8 malam ini baru beres. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ownernya langsung pulang ke Jakarta guys. Semoga selamat sampai tujuan. Terima kasih sudah rela menunggu dari pagi sampai malam Mas.